Apa? Speaker. Oke. Sip. Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah penolong dan raja. Shalom, selamat siang, Kaula Muda Gracia, dimanapun kalian berada saat ini. Suatu sukacita, saya Rinto bisa kembali menemani kalian semua dan menjumpai di udara dalam program Young and Fresh. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Ya, gimana nih kabar kalian semua saat ini? Saya berharap dan berdoa bahwa kalian semua boleh dalam kondisi sehat, ya, selalu diberkati dan bersukacita di dalam Tuhan, dan pastinya kalian selalu melekat kepada Tuhan, di mana saat ini juga kita sama-sama memberikan waktu yang terbaik yang kita miliki, Program Gracia yang sudah Tuhan berikan, untuk sama-sama kita boleh belajar kembali suatu renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Stevi Valencia. Dan buat kalian semua, Kaula Muda Gracia, yang nanti juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang akan disampaikan, atau juga kalian punya pergumulan, ya, punya pertanyaan terkait dengan keluarga, orang tua, teman-teman, ya, langsung saja kalian bisa bertanya lewat pesan singkatnya di WhatsApp atau juga SMS 0817 222 959, ya. Dan saat ini juga program yang Fresh ini dihadirkan lewat live Facebook Radio Suara Gerasi FM. Jadi untuk kalian juga yang ingin menyaksikan lewat Facebook bisa, ya, langsung saja search Radio Suara Gerasi FM dan nanti kalian langsung bisa menikmati tayangan dari program yang Fresh saat ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Stevi Valencia lewat aplikasi Zoom. Kita langsung sapa saja. Shalom, selamat siang Kak Stevi. Shalom, selamat siang, Selamat Kak Rinto. siang, apa kabar? Luar biasa, baik. Luar biasa, semangat terus, yes. Yes, semangat. Oke, Kak Stevi lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk pelayanan, Hmm, juga ya aktivitas seperti pada biasanya saja. Oke, yang penting Ya, semangatnya nggak kendor, ya, tetap iya, semangat terus dalam melayani Tuhan, ya. benar. Oke, Kak Stevi, kita mau bahas apa nih saat ini? Hari ini saya mau membahas tentang respon terhadap teguran nih, Kak Rinto. Respon terhadap teguran. Oke, Ya, karena memang seringkali kita justru melakukan atau memilih suatu respon yang salah, ya, terhadap teguran, ya. ya, benar. Oh, oke. Ini cocok banget nih buat anak-anak muda yang kadang emosinya masih naik turun nih, ya, masih labil. Masih bergelora ya dalam Gelora. menghadapinya. Nah, seringkali emosi itu justru mempengaruhi tindakan atau respon kita, ya, Kak, ya. Ya, betul sekali. Yang berbahaya adalah di saat kita memilih respon yang salah, Ya, sehingga kita tidak betul. memahami apa yang jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, ya. Benar. Oke, Kak Stevi, sebelum kita mulai, boleh dong Kak Stevi bawa kita dalam doa? Boleh? Oke, silakan Oke. Kak. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kebenaran-Mu ya Bapak, isi hati-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati jalannya acara ini, pimpin Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini berasal dan bersumber dari hati-Mu saja ya Amin. Bapak. Berikan kami setiap daripada yang mendengar saat ini adalah hati yang terbuka, hati yang mau ditabur, dan telinga seorang murid agar kami bisa dengar-dengaran dan mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak. Oke, shalom nih sahabat-sahabat yang fresh, shalom juga Karinto ya. Halo. Ya, puji Tuhan, hari ini kembali lagi nih saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada sahabat-sahabat yang fresh di Radio Suara Gracia. Ya. Ya, sesuai yang tadi sudah dibahas ya, sedikit bocoran ya di awal. Hari ini saya ingin membahas tentang respon terhadap teguran nih teman-teman semua. Ya. Oke, sebelumnya
saya mau tanya lebih dahulu nih ke kalian semua nih. Hmm. Kalian itu pernah nggak ya, atau pernah nggak sih ngalamin yang namanya ditegur? Ya, misalkan ketika kalian melakukan kesalahan nih, terus ditegur oleh orang tua kalian mungkin, Hmm. oleh teman ya, atau oleh guru kalian, atau oleh kakak rohani kalian, oleh siapapun lah itu ya, atau oleh orang yang nggak dikenal sekalipun. Pernah nggak Hmm. kira-kira kalian mengalami itu? Pasti pernah ya, semua orang Pasti pasti pernah pernah ya. ya. Hmm. Iya, pasti pernah. Saya juga pernah ya. Hmm. Atau malah di sini mungkin ada yang, "Wah, saya sering banget ditegur orang nih, Kak." Langganan gitu ya. Kayaknya hobi gitu ditegur ya. Langganan ditegur. Nah, itu perlu introspeksi diri tuh, Dipertanyakan itu ya. teman-teman. Iya, pasti nih ya, Kak Rinto, saya juga Ya. sering mengalami yang namanya ditegur gitu. Hmm. Nah, saya mau sedikit cerita nih, Kak Rinto ya. Saya juga pernah mengalami momen-momen ketika ditegur ketika waktu itu saya masih usia SMP, masih Hmm. sekolah ya. Hmm. Jadi waktu itu tuh saya sering ditegur sama guru saya, Hmm. gara-gara saya tuh sering datang terlambat ke sekolah. Hmm. Nah, pada waktu ditegur sama guru itu memang respon yang keluar dari mulut saya tuh memang, "Iya maaf Bu, saya terlambat. Hmm. Oke, nggak diulangi lagi," gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hati ya, di dalam hati Hmm. saya tuh, wah berkecamuk tuh teman-teman semua. Hmm. Ada rasa kesel, ada rasa Nggak terima malu, gitu ya. ada rasa nggak terima, ada rasa marah gitu ya. Ya. Dan rasa yang paling besar itu adalah perasaan nggak mau disalahin. Hmm. Jadi sepanjang, hari itu ya, sebelum saya sampai ke rumah dan pulang gitu ya, Hmm. saya tuh punya pikiran, "Ah, ini gara-gara mama saya yang nggak bangunin saya nih pagi-pagi," gitu. "Ini pasti gara-gara mama saya." Terus juga, "Ini juga gara-gara rumah saya yang waktu itu jauh, jadi saya harus naik bis, terus lalu, oper lagi naik ojek ya, waktu itu belum ada, eee, kendaraan online tuh teman-teman ya. Jadi Hmm. saya harus, oper naik bis, naik ojek, wah jauh sekali tuh sekolah saya dari rumah saya. Nah saya mengeluh, saya nggak terima, saya menyalahkan, bahkan menyalahkan orang tua saya karena nggak ngebangunin saya gitu. Terus juga Hmm. saya tuh berpikir, wah ini pasti gara-gara, semalam saya tidurnya kemalaman gara-gara ngerjain tugas, kerjain PR yang begitu banyak. Aduh gimana nih gurunya juga ya ngasih PR, ngasih tugas banyak banget. Saya kan waktunya cuma sedikit gitu dan pasti saya akan, lembur gitu, saya akan tidur kemalaman dan otomatis saya bangunnya siang. Saya kan butuh tidur. Nah gitulah pikiran-pikiran, waktu Pembelaan bangun. diri ya, pembenaran diri Iya, sendiri ya. pembenaran diri sendiri gitu ya. Hmm. Nah, jadi ketika saya punya pikiran seperti itu, begitu saya pulang ke rumah, jadinya saya malah marah-marah. Saya marah ke mama saya ya, "Mama Hmm. ini gimana sih kok nggak bangunin aku? Aku kan jadi kesiangan nih Mah," gitu. Tadi pagi jadinya dimarahin ibu guru deh. Nah, jadinya responnya tuh malah memarahi orang tua, padahal padahal nih teman-teman, mama saya itu sebenarnya sudah membangunkan saya Hmm. lebih awal, Ya. tetapi memang salah saya sendiri sebenarnya, karena saya Cuekin nggak, ya. iya, saya abaikan gitu, begitu dibangunin, aduh masih ngantuk, jadi Hmm. tidur lagi deh. Nah, begitu tidur lagi deh itu, akhirnya Hmm. kebablasan deh ya, Ya. sampai terlambat akhirnya datang ke sekolah. Nah, seharusnya saya bisa, eee, bangun lebih awal, terus langsung mandi, langsung siap-siap, beres-beres, dan berangkat. Tapi saya malah memilih untuk tidur lagi dan itu, ya teman-teman tahu ya, itu salah saya sendiri gitu ya. Tapi ya jeleknya saya dulu itu saya tuh nggak mau disalahin ya, dan malah melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain ya, Hmm. dan juga saya cenderung menyalahkan keadaan gitu teman-teman. Hmm. Nah, itu kesaksian dari saya. Nah, sekarang jujur ya teman-teman ya, pasti di antara kalian nih ya, pasti ada yang punya pengalaman yang sama Iya. seperti yang saya alami ya, suka melemparkan kesalahan nih Hmm. teman-teman ya. Nah, kenapa ya, manusia itu sering sering banget ya yang namanya membenarkan diri, melempar kesalahan,
terus Hmm. juga nyalahin orang lain, cari kambing hitam bahkan ya. Responnya tuh kenapa ya kayak gitu ya. Hmm. Nah, karena teman-teman ya, setelah saya pelajari, setelah Roh Kudus juga memberikan pengertian, ternyata memang tabiat manusia, kebiasaannya itu selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Hmm. Ya, karena sudah ada tabiatnya itu dari zaman dulu nih teman-teman semua. Dari zamannya Adam dan Hawa ya. Hmm. Nah, kalian ingat kan cerita Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden? Hmm. Ya, Tuhan kan waktu itu bilang kalau eh, Adam, kamu tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik atau jahat ini gitu ya. Tapi seluruhnya semua pohon ini kamu boleh nikmati. Tapi cuma satu pohon ini kamu nggak boleh makan ya Adam gitu ya kata Tuhan. Tapi apa yang manusia lakukan? Manusia melanggar perintah Tuhan. Ya kan teman-teman kalian ingat dong pasti cerita ini sangat kalian ingat ya. Manusia melanggar ya gara-gara digoda sama iblis gitu ya. Hmm. Nah, kita coba flashback ya. Kita lihat respon Adam dan Hawa ketika Tuhan menanyakan kenapa kamu makan buah terlarang itu ya. Kita lihat responnya Hmm. ya. Ternyata mereka itu malah justru saling melemparkan kesalahan. Ya Hmm. kan teman-teman? Ya. Coba ya kita baca lagi di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 nih teman-teman ya. Tentang kejadian di mana Adam dan Hawa itu melakukan kesalahan. Oke, kita buka dan kita baca-baca bersama yuk. Tuh. Dikatakan seperti ini teman-teman. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Hmm. Nah, lalu manusia itu menjawab. Ini jawaban Adam nih, teman-teman ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hmm. Nah, lalu kemudian berfirmanlah Tuhan juga nih kepada perempuan itu. Tuhan tanya juga nih ke Hawa, nggak cuma Hmm. ke Adam. Ya, Tuhan tanya ke Hawa, tanyanya begini, apakah yang telah kau perbuat ini, kata Tuhan. Lalu jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Hmm. Nah, teman-teman ya, perhatikan jawaban Adam nih guys. Nih, Adam menjawab ketika Tuhan tanya, ya, apakah engkau makan pohon itu, Adam? Adam nggak langsung bilang, ya Tuhan saya makan. Enggak loh. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, ya kata Hmm. Adam ya. Berarti nih it means dari jawaban Adam, Adam itu menyalahkan Hawa, Ya. ya. Dia menyalahkan istrinya sendiri gitu. Tuh gara-gara istriku tuh. Hmm. Bahkan ditambah lagi yang kau tempatkan di sisi kaunya ini huruf besar loh teman-teman. Berarti nih ini wah luar biasa nih Adam nih. Dia selain daripada menyalahkan istrinya, dia juga menyalahkan Tuhan loh guys. Hmm. Ya. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan kan engkau yang sudah menciptakan Hawa di sisiku. Tapi Hawa malah gara-gara Hawa aku jadi bersalah Hmm. gitu ya. Jadi dia bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal di awal kali ketika Tuhan itu mempertemukan Adam dengan Hawa, kita lihat respon Adam ya. Wah, dia begitu senang sekali ketemu pasangannya ya. Hmm. Inilah pasangan yang kurindukan ya. Hmm. Dia sungguh mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Tetapi begitu ada masalah, nah mulai muncul ya. Dosa itu mulai ya menggelitik hati dan pikirannya. Dia mulai ada rasa egois ya, ada rasa keras kepala ya, yang seharusnya Adam itu bertugas untuk mengajar dan mendidik istrinya, tapi malah
Adam ini tidak mengajar dan mendidik istrinya, Hmm. malah dia menyalahkan istrinya ya. Dia tidak punya sikap hati langsung mengakui bahwa itu memang kesalahannya dia, tapi dia justru menyalahkan orang lain. Ya. Lalu bagaimana dengan Hawa? Ternyata Hawa juga demikian ya teman-teman ya. Dia malah menyalahkan hewan atau ular ya, ular yang Tuhan ciptakan juga nih gitu. Dia bilang ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dan sama lagi-lagi ya, Hawa juga melempar kesalahan itu kepada ular. Ya. Dan ular tidak menyalahkan siapa-siapa di sini ya, karena memang ya ular itu bersalah. Nah, teman-teman bisa lihat hal ini nggak secara garis besar ya. Dalam hal ini nih, hewan itu lebih menang daripada manusia loh teman-teman ya. Hewan itu tidak menyalahkan siapa-siapa, sementara manusia tidak bisa mengakui kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Ya, kalian lihat sendiri kan, baik Adam maupun Hawa mereka saling lempar kesalahan ya. Jadi jangan heran nih kalau sekarang kita banyak ketemu orang yang misalkan, aduh batu banget sih ini orang dikasih tahu kok ngeyel gitu ya. Aduh, kayaknya tuh kalau dia salah terus dia tegur tuh malah dia yang marah gitu ya. Even tuh diri kita sendiri nih teman-teman. Seringkali pasti diri kita itu mengalami hal yang seperti ini ya, respon hati yang tidak benar. Padahal kita tahu bahwa ini bukan yang Tuhan mau nih ya. Tuhan tidak mau kita itu memiliki hati yang seperti ini, yang nggak mau disalahin ya. Respon-respon seperti ini tuh membuat hati Tuhan tuh sedih loh teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, respon seperti apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Sebenarnya Tuhan tuh maunya tuh kita kayak gimana ketika kita menghadapi yang namanya teguran ya. Respon apa yang Tuhan mau terhadap diri kita. Coba kita cek di ayat yang ke-11 tuh teman-teman ya. Dikatakan demikian, Tuhan Allah bertanya kepada manusia, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, coba kalian pikir deh, kenapa ya Tuhan kok nggak langsung aja nyatain kesalahan manusia? Kan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha tahu kan, Allah yang maha tahu. Harusnya dia udah tahu dong kalau manusia itu sudah melakukan kesalahan ya. Tapi yang menarik di sini Tuhan malah bertanya, apakah kamu makan gitu ya? Padahal dia sudah tahu nih sebelumnya ya. Apakah kamu makan Adam gitu ya Tuhan tanya. Nah, lalu buat apa dia tanya lagi nih? Perhatikan ya teman-teman ya. Walaupun Allah kita itu tahu akan semua dosa dan kesalahan kita, dia bisa saja sih langsung kasih hukuman ke kita atau langsung usir manusia pada saat itu. Tapi Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti itu, teman-teman ya. Dia ingin mengetahuinya dari kita sendiri, teman-teman ya. Supaya kita itu mau mengaku dan jujur di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya, bukan supaya dia dapat menjadi tahu gitu. Kan dia adalah Allah yang maha tahu kan. Dia itu sudah tahu kesalahan kita. Tapi yang Tuhan pengen, yang Tuhan mau, kita itu jujur di hadapan Tuhan. Kita itu langsung mengaku bahwa ya Tuhan, saya bersalah. Dia cuman pengen itu teman-teman. Dia cuman pengen kita itu tahu akan kesalahan kita sendiri dan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Kalau kita tidak memiliki hati yang rendah hati, kita tuh tidak bisa mengakui kesalahan diri kita sendiri, teman-teman ya. Kalau hati kita masih memiliki rasa egois, terus sombong, tinggi hati, menjaga harga diri kita, wah, kita nggak akan mungkin bisa yang namanya meresponi kesalahan dengan cara minta maaf, ya, atau langsung mengakui kesalahan kita. Pasti kita akan cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan masa lalu. Nah, itu kita harus hati-hati teman-teman ya.
Jangan sampai kita memilih respon hati yang tidak benar nih teman-teman. Kita harus punya respon hati yang rendah hati. Ya. Mau mengakui kesalahan yang kita punya gitu teman-teman ya. Hmm. Oke ya. Oke. Nah, Jadi seperti itu ini dulu nih Korinto. suatu pembelajaran ya Kak ya. Jadi Ya, kita memang pada mulanya memang kita sejak lahir ini sudah punya bakat ya ternyata ya. Setiap ya, manusia itu sudah punya bakat turunan gitu ya. tabiat Sebaik dosa. apapun sebaik apapun orang tua kita ya, mungkin orang tua kita juga sudah melewati proses kehidupan dan mereka sudah jadi orang-orang yang secara integritas, secara kejujuran sudah bisa diakui ya. Tapi di saat kita lahir ke dunia ini kita memang sudah membawa sifat itu ya, membawa sifat di mana kita ini lebih cenderung menyalahkan orang lain, tidak Ya, mau mengakui kesalahan kita, tidak mau benar. jujur gitu kan, mencari kambing hitam ya. Selamat dewek lah gitu kalau misalkan Iya. bahasa Cirebonnya gitu ya. Tapi memang ini harus kita sadari. Kita memang harus menyadari ya kayak bahwa kita ini ada sifat bawaan seperti ini. Dan di saat kita menyadari ini, kita punya kemauan untuk berubah dan saat itulah kita akan menerima perubahan itu dari Tuhan ya kayak. Benar nih teman-teman Hmm. semua. Karena manusia itu cenderung itu pengen dirinya itu merasa benar, merasa hebat gitu ya, merasa benar. Apalagi nih kalau misalkan kita sudah punya bekal ilmu yang luas, pengetahuan yang luas, Hmm. terus pengetahuan Alkitab juga luas ya. Hmm. Cenderung kita tuh apa ya, mengetahui semua hal dan akhirnya kita menjadi orang yang serba tahu dan mungkin cenderung sok tahu gitu ya. Hmm. Jadinya ada orang yang mungkin menegur kita, jadinya kita nggak terima rasa hati tuh rasanya, aku kan lebih pintar dari kamu ya, aku Hmm. lebih dulu melakukan hal ini dari kamu loh gitu. Masa Hmm. kamu lebih tahu dari saya? Nah, rasa Hmm. seperti itu tuh teman-teman ya, itu sulit banget loh bagi orang-orang yang pintar, bagi orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, kekayaan. Itu orang-orang yang mungkin ya sulit untuk Hmm. menerima teguran gitu. Iya. Tapi Iya. dari kisah Adam dan Hawa ini ya Kak, kita juga jadi buat Kawula Muda Gracia yang saat ini mungkin lagi mencari pasangan hidup nih misalkan ya, atau lagi menjalin apa ya, hubungan gitu kan, untuk mungkin pacaran ya kan. Ini menjadi suatu perenungan juga buat Kawula Muda Gracia, apalagi yang mungkin mau menikah ya kan. Ini jadi suatu pelajaran ya Kak ya. Ternyata seorang suami pun bisa menyalahkan istrinya gitu. Dan Ya, seorang istri pun bisa cari kambing hitam lain untuk membenarkan dirinya. Jadi benar-benar di saat kita mencari seorang pasangan hidup ya, apalagi yang udah mau masuk ke dalam jenjang pernikahan, ini kudu benar-benar berdoa sama Tuhan dan tanya Tuhan ya, apakah dia benar. adalah pasangan hidup yang Tuhan tetapkan atau bukan gitu. Jangan sampai suatu saat ya kan saya yang disalah-salahin gara-gara kesalahan dia. Kayaknya lucu ya kalau kejadiannya kayak Adam dan Hawa begini ya. Nanti saling salahin ya. Iya, 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 betul sekali tuh teman-teman ya. Makanya cari pasangan khususnya yang wanita nih, pasangan Mm. pria yang mungkin lebih lebih, pintar ya dari kamu gitu ya. Mungkin secara apa sih, pendidikan ya, pendidikan tuh lebih daripada, kita nih sebagai perempuan. Karena kan memang tugas laki-laki itu kan mengajar dan mendidik, istrinya loh, jangan dibalik loh, bukan istri Ya. yang mendidik suami gitu. Hmm. Memang, ya gara-gara manusia jatuh ke dalam dosa itu kan istri itu sudah ditetapkan untuk tunduk di bawah kuasa suami gitu ya. Jadi Hmm. jangan posisinya jangan dibalik gitu teman-teman. Iya, betul sekali Ya. ya. Oke, Ya. terus apa lagi nih Kak terkait dengan Nah, sifat ya, kita yang kurang baik ini? Respon yang tidak benar ya. ini nih. Itu kan yang tadi contoh respon yang tidak benar ya guys Ya. ya. Hmm. Nah sekarang saya mau kasih contoh juga di dalam Alkitab ada juga tokoh yang melakukan respon hati yang benar juga nih teman-teman ya. Hmm. Kan tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan pengen banget kita punya respon hati yang benar yaitu rendah hati. Nah Ya. sekarang kita belajar dari tokoh Daud nih.
teman-teman semua ya. Daud ini luar biasa banget loh Ya. teman-teman ya. Daud ini punya respon yang totally different ya. Dia Hmm. berbeda dengan responnya Adam dan Hawa ketika ditegur dan dinyatakan kesalahannya. Hmm. Coba kita buka di 2 Samuel 12 ayat 9 dan 13. Ya, 2 Samuel 12 ayat yang ke-9 dan 13. Saya bacakan ya, teman-teman. Dikatakan demikian, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Lalu kita lompat di ayat ke-13, ini respon Daud ketika ditegur oleh Nabi Natan ya pada saat Ya. itu. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Hmm. Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Hmm. Amin. Nah, ini teman-teman, kita perhatikan ya. Hmm. Sebelumnya nih flashback dulu nih supaya kalian mengerti cerita ini ya. Dalam perikop ini tuh tentang apa sih Kak gitu ya. Hmm. Nah, di dalam ayat ini ya menjelaskan itu tentang kejadian di mana Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Natan. Ya, Daud itu sudah melakukan kesalahan besar banget, teman-teman ya. Ya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan dia menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat loh. Wah, ini kejahatan yang sungguh luar biasa. Karena Daud merancangkan skenario yang jahat nih dalam membunuh Uria. Jadi kalau kalian nonton film, ya kan, itu tuh seperti merancang pembunuhan yang berencana gitu. Memang udah disetting untuk membunuh seseorang. Nah, inilah yang Daud lakukan, teman-teman. Ini jahat sekali, teman-teman. Ya, Daud itu merancangkan skenario pembunuhan si Uria demi mendapatkan istri dari Uria. Wah, itu jahat banget loh. Padahal ya, kalau kita belajar di ayat-ayat sebelumnya, kalau kalian baca, Uria itu adalah orang yang sangat setia sekali sama Daud. Ya. Ya, dia itu ibaratnya prajurit perangnya Daud yang memang andalannya Daud gitu. Jadi setiap kali Daud berperang, itu pasti ada si Uria ini. Dan Uria banyak sekali memenangkan pertarungan, peperangan atas nama si Daud ini. Gitu teman-teman. Bahkan ketika Daud mengalami dikejar-kejar musuh ya di Gua Adulam dan dia bersembunyi di situ, si Uria ini tetap menemani Daud. Dia tetap setia mengikut Daud. Dia tidak kabur loh teman-teman. Nah, how come Uria yang sebaik itu, seloyal itu kepada Daud, Daud itu merencanakan hal yang buruk terhadap Uria. Bahkan untuk mengambil istri dari Uria menjadi istrinya. Daud, ya, istri dari Uria, kita tahu bahwa dia adalah Batsheba ya, bernama Batsheba. Nah, Daud ini merancangkan pembunuhan berencana nih. Kalau di dalam KUHP, hukum undang-undang nih ya, pembunuhan yang tidak sengaja dengan pembunuhan yang berencana, itu beda loh hukumannya. Ya. Akan lebih berat hukuman yang berencana. Ya, karena kan sudah direncanakan berarti ada niat busuk, ada niat jahat. Tapi kalau kita nggak sengaja, misalkan kayak kita nabrak orang gitu ya, maaf kata. Nah, orang itu mungkin meninggal di tempat, itu kan artinya kita tidak sengaja, secara tidak sengaja. Itu hukumannya pasti akan lebih ringan gitu, teman-teman ya. Nah, gak heran ya kenapa Tuhan mengirim si Nabi Natan ini untuk menegur Daud gitu ya.
Karena memang sadis banget caranya si Daud ya. Ibarat lagu Afgan tuh, terlalu sadis caramu gitu ya. Ayo, siapa yang tahu lagunya? Nah, tapi yang menarik di sini teman-teman ya, bukan seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan oleh Daud. Tapi yang menarik di sini yang harus kita contoh itu adalah bagaimana respon Daud dalam menerima teguran Nabi Natan itu, teman-teman. Dikatakan di ayat yang ke-13, berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ya. Inilah kalimat awal yang Daud lontarkan ketika kesalahannya dinyatakan oleh Natan. Ya, ini respon yang luar biasa loh teman-teman ya. Daud gak lempar kesalahan kepada siapapun. Daud langsung seketika itu juga mengakui kesalahannya. Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia menunjuk dirinya sendiri. Ya, ada kata aku, bukan kamu gitu, bukan dia atau mereka ya, tetapi aku sudah berdosa nih sama Tuhan. Dia menunjuk dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan juga keadaan di sekitar dia. Wah, kita patut kasih tepuk Applause. tangan nih kayaknya ya, applause ya, atau 2 jempol ya buat Daud. Ini respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Inilah pribadi yang Tuhan suka dari Daud. Daud memiliki hati yang rendah hati, teman-teman. Pribadi yang luar biasa. Ya, karakternya itu sangat rendah hati nih, teman-teman. Begitu ada teguran, dia tidak marah. Dia juga nggak gengsi loh, teman-teman. Dia mau mengakui kesalahannya dan menyesalinya, teman-teman ya. Dan pertobatan Daud itu menghasilkan pengampunan dari Tuhan. Kita lihat di ayat di kata-kata Nabi Natan selanjutnya ya, setelah Daud merespon, aku berdosa kepada Tuhan, lalu Nabi Natan berkata, ya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Wah, bener-bener ya, Tuhan yang kita sembah itu baik banget ya teman-teman ya. Dia bilang engkau tidak akan mati. Artinya kita itu bukan, di sini konteksnya bukan mati secara fisik loh teman-teman ya. Tapi Tuhan tuh bilang ke Daud, Daud kamu itu gak akan mati secara rohani. Kamu akan menerima kehidupan yang kekal gitu ya teman-teman ya. Karena respon hati Daud nih, dia mau mengakui kesalahannya, dia menyesali dan dia mau bertobat. Nah, itulah respon yang harus kita pelajari. Dan di balik respon yang benar, lihat, ada perkenanan Tuhan, ada anugerah dari Tuhan bahwa kita tidak akan mati. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Tuhan bilang begitu kamu makan, sudah dikasih tahu engkau akan mati kan? Dikasih tahu. Begitu sudah tahu konsekuensinya, dia akan mati. Ternyata tetap dilanggar juga sama Adam dan Hawa. Dan justru karena responnya tidak langsung mengaku, maka Tuhan sangat marah ya pada Adam dan Hawa. Akhirnya mereka menerima kutukan. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular juga dikutuk. Dan sampai sekarang kita menerima konsekuensi daripada dosa. Ya, tapi Tuhan kita kan Tuhan yang baik. Dia telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, sekalipun sesalah-salahnya kita nih teman-teman, Tuhan itu tetap menyediakan jalan keluar buat kita. Ya, Tuhan itu tetap menunggu kita loh untuk kita itu berbalik kepada Dia, untuk kita itu mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kita bilang, Tuhan, ini salahku, aku mau bertobat Tuhan, aku gak mau mengulanginya lagi, aku mau belajar hidup sesuai dengan tuntunanmu, punya karakter yang rendah hati, punya karakter Kristus di dalam kehidupanku, seperti yang Daud lakukan ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, dia itu, Tuhan itu pasti akan mengampuni kita kok ya. Ya, kita sudah pasti banyak belajar,
Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi Amin. kalian jangan takut untuk mengakui kesalahan kalian ya di hadapan Tuhan dan juga mungkin di hadapan manusia ya. Terhadap mungkin kalau kalian punya rasa salah terhadap orang tua kalian, mama kalian, papa kalian ya, mungkin sahabat atau kakak rohani atau siapapun ya yang mungkin kalian sudah melakukan banyak hal yang jahat, banyak hal yang salah gitu. Hmm. Berani aja teman-teman ya, gak usah gengsi, gak perlu malu, kita harus meminta maaf. Kita harus berani mengakui kesalahan yang kita perbuat ya teman-teman. Nah, statement yang terakhir nih, Karinto ya, saya mau kasih tahu bahwa orang yang berani mengakui kesalahan bukanlah tanda orang yang lemah loh, teman-teman. Tetapi orang yang berani melakukan, tetapi orang yang berani mengakui kesalahan adalah tanda orang yang bertanggung jawab, kuat, dan dewasa. Ya. Nah, itulah respon yang benar yang harus kita belajar lakukan ya, teman-teman. Ya. Termasuk saya juga. Saya juga terus diproses sama Tuhan untuk belajar. Ayo punya respon hati yang benar ya. Kalau kita terima teguran, bahkan kita terima masukan, terima kritikan, itu responnya jangan langsung marah gitu ya teman-teman ya. Tetapi ayo kita punya sikap hati yang tenang. Oh iya, mungkin saya kurangnya di sini. Wah, berarti teguran itu bagus dong buat diri kita. Kita bisa memperbaiki diri, kita bisa punya karakter yang lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Ya, artinya teguran itu baik bagi kita, masukan itu baik bagi kita, kritik juga baik bagi kita. Amin, Gitu. amin, amin. Oke, dan kalau misalkan saya bayangkan ya Kak, di saat Daud ini mengakui kesalahannya ya, dia jujur di hadapan Tuhan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan Iya, yang betul. hanya sekedar di mulut aja. Saya membayangkan Ya, bahwa dia berlutut, dia menangis, dia benar-benar mengakui dan dia menyesali akan kesalahan dia ya. Jadi iya kalau kita betul. memiliki respon yang benar juga terhadap teguran, responnya itu ya jangan pura-pura gitu ya kayak kita memang harus Benar. sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita mengakui dan kita minta maaf gitu ya. Iya, jadi Ya. diawali memang dari pertobatan, Hmm. ya. Lalu dilanjutkan dengan perubahan. Hmm. Nah, kalau tidak ada perubahan, berarti kita tidak sungguh-sungguh Iya. bertobat nih teman-teman. Contoh, kayak tadi ya di awal saya cerita kesaksian. Saya kan sering telat datang ke sekolah. Hmm. Nah, kalau saya punya respon hati yang benar, seharusnya saya menyesali dan saya bisa bangun lebih pagi, even itu harus Ya. bangun jam 4 sekalipun, saya pasti akan seniat itu gitu, Hmm. supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Jadi saya Hmm. datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Nah, jadi disertai dengan perubahan teman-teman ya. Hmm. Kalau kalian mungkin punya salah sama orang tua, suka marah-marah, kalau misalkan orang tua suruh gitu ya. Hmm. Nah, itu kan respon hati yang tidak benar. Ayo kita ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa hidup benar Tuhan, saya mau menjadi anak yang gak gampang marah gitu ya. Menjadi anak yang lebih tenang gitu. Kalau disuruh mama juga saya nurut gitu ya teman-teman. Nah pasti harus disertai dengan perubahan dong. Hmm. Nah ketika kita benar-benar menyesalinya itu teman-teman. Oke. Kak Stevi, ini ada satu pertanyaan, tapi waktunya mepet banget ya. Iya, Boleh boleh boleh. dijawab singkat aja Kak ya, singkat Singkat aja ya. ya. Ada Kevas nih yang bertanya, apakah maksud saya, apakah dengerin teguran itu harus dari orang benar saja? Kalau tegurannya dari orang yang nggak benar gimana Kak? Ini mungkin Kevas memberikan suatu penilaian ya gitu. Maksudnya Kevas menilai ada orang yang menegur, tapi menurut Kevas orang ini memang orang yang benar gitu kan. Tapi ada juga mungkin pengalaman dia merasakan teguran, tapi dari orang yang Kevas nilai orang ini nggak benar gitu. Gimana nih Kak? Ya, halo Kevas, ya kita ketemu lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke,
Terkadang memang kita, ditegur oleh banyak orang ya, entah Hmm, itu orang itu benar atau tidak benar, ya. Kita perlu menyadari dulu bahwa, diri kita juga sebenarnya itu bukanlah orang yang benar, hmm, ya. Dan setiap orang pasti punya kekurangan dan juga kelebihan. Tidak ada manusia satu orang pun di dunia ini yang sempurna, gitu ya. hmm. Kita harus sadar itu. Kita pun juga tidak sempurna, kita Ya, banyak sekali kelemahan. Jadi dan Tuhan pun juga bisa memakai siapapun, termasuk orang yang tidak benar atau kita hmm, anggap punya banyak kesalahan ya, tapi Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi loh, hmm, ya. Tuhan itu, mengizinkan itu terjadi dan semua hal yang kita alami di dalam kehidupan kita itu hmm. atas seizin Tuhan. Ya, Karena Tuhan cuman pengen lihat respon kita saja nih teman-teman ya. hmm, Kita tidak perlu memikirkan, "Ah, kayak hidup orang itu bener aja mau negur-negur saya," hmm, gitu ya. Nah, itu sudah termasuk respon yang tidak benar. hmm, Artinya hati kita itu masih keras, hmm. ya. Hati kita tidak mau dibentuk dan tidak ada kerendahan hati Ya, dalam hati kita, hmm, ya. Seharusnya respon yang benar, "Oke Tuhan, meskipun orang itu nggak benar-benar amat lah, masih banyak melakukan kesalahan, tapi thank you God," gitu ya. Terima kasih Tuhan hmm, bahwa Engkau, berbicara lewat dirinya hmm, tentang diriku nih, berarti diriku masih ada kekurangan di sini di sini gitu. hmm, Artinya Tuhan tetap baik ya, dan saya tetap mengasihi orang itu gitu. hmm. Karena ingat teman-teman, Tuhan bisa pakai siapapun untuk Hmm. menegur kita, ya. Ya, Nggak cuma lewat orang, dia bisa memakai peristiwa tertentu, dia juga bisa memakai apa yang kita lihat, mungkin benda yang kita lihat, hmm, proses pembuatan dari benda tersebut, ya kan? Tuhan kan sering pakai perumpamaan tentang periuk yang dibentuk. Nah, itu hmm, kan juga sebuah teguran loh, agar kita memiliki hati yang lembut, tidak keras sehingga mudah dibentuk, ya kan? hmm, Tuhan juga bisa memakai pemandangan ketika kita liburan, ya. Tuh bersyukur tuh burung-burung di udara dipelihara, hmm, ya. Dia tidak pernah mengeluh. Masa kamu mengeluh gitu ya? hmm. Terkadang Tuhan bisa berbicara juga lewat banyak hal, nggak mesti lewat orang juga kok. Ya, ya, oke. Dan yang paling penting, Kefas, kalau misalkan dapat teguran dan Kefas merasa bahwa orang itu belum pantas negur saya gitu kan, coba kamu bawa dalam doa, tanya sama Tuhan ya, apa maksud Tuhan dan apa maunya Tuhan dari orang tersebut ya, Kak Stevi ya. Iya, Penting betul. ya, responnya harus benar ya. Iya. Oke, kemudian ada Bu Yayah juga mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Stevi dan Kak Rinto. Betul, setuju banget untuk firman Tuhannya. Thank you buat firman Tuhannya, sangat memberkati banyak orang. Oke, Ya. thank you juga buat Thank Ibu you. Yaya yang sudah bergabung. Dan Kak Hmm. Stevi, terima kasih banyak siang hari ini sudah mau berbagi suatu renungan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar ya Kak ya. Kita jadi Ya, orang-orang yang harus memiliki respon yang benar di saat kita menerima teguran gitu ya. betul. Jangan sampai kita justru meneladani seperti Adam dan Hawa tadi ya. Ya. Di saat mereka dapat teguran dari Tuhan, mereka tidak memberikan suatu kejujuran, sikap mereka tidak jujur. Yang ada mereka berusaha melemparkan kesalahannya kepada orang Betul. lain. Itu bukan suatu teladan yang baik ya. Oke, Kak Stevi, terima kasih banyak. Dan sebelum kita Sama-sama. berpisah, boleh Kak Stevi tutup dalam doa sambil mungkin Oke, berdoa buat Kefas juga dan Ibu Yaya. Silakan Kak. siap. Mari teman-teman kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya, Juga kami bersyukur atas teguran yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Mungkin saat ini respon hati kami seringkali tidak benar ya Bapa. Kami seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, mengkambing hitamkan siapapun Tuhan, dan kami merasa diri kami ini yang paling benar. ya, Kami sadar Tuhan bahwa respon seperti demikian bukanlah respon yang Engkau suka, bukanlah yang Engkau mau, ya. tetapi yang Engkau kehendaki adalah respon hati yang benar, memiliki respon hati yang rendah hati, mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengakui segala kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Terima kasih ya Bapa, mulai saat ini kami semua mau berkomitmen untuk belajar rendah hati,
Ya. mau menerima teguran itu dengan respon yang benar. Kami mau mengkoreksi diri kami sendiri, Tuhan, hati kami ini, Tuhan, sehingga kami bisa menerima apa yang kami lakukan apabila perlakuan kami itu salah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan berubah Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi lebih baik hari demi hari. Dan kami mau disempurnakan ya Ya. Bapa. Kami tidak mau menghakimi orang lain. Tetapi biarlah kami punya hati yang rendah hati. Sehingga kami terus-menerus memperbaiki diri kami sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kefas. Tuhan, berkati Tuhan kehidupannya, berkati keluarganya ya Bapa, sehingga hidupnya ini bisa dimenangkan oleh Kristus, memiliki perubahan hidup yang nyata, sehingga Kefas dipakai oleh-Mu menjadi alat Tuhan, dan Amin. bisa membawa perubahan terhadap lingkungannya ya Bapa. Kami Ya. juga berdoa untuk Ibu Yayah ya Bapa. Kami percaya Engkau berkati Ibu Yayah, berikan dia kesehatan, juga Amin. keluarganya Tuhan Engkau berkati. Engkau berikan Tuhan damai sejahtera dan juga hikmat yang baru hari demi hari untuk Ibu Yayah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi ini ya Bapa. Di Ya. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Stevi. Kita Terima ketemu kasih lagi bulan juga. depan. Sama-sama. Maju terus dalam pelayanannya, semakin jadi berkat Amin. dimanapun Amin. berada ya. Tuhan Ya. berkati Kak Stevi. Shalom. Ya, shalom. Tuhan berkati. Oke, dan Kaula Muda Gracia ada satu informasi untuk kalian semua, buat yang mungkin mau melanjutkan studi S2. Nah, kalian harus mengikuti nih live talk show pendidikan ya, bersama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung, dengan temanya Kenapa Harus S2 di Maranatha. Nah, ini hari ini ya, hari Sabtu, tanggal 9 Juli, pada pukul 13 sampai dengan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di 95,9 Suara Gracia FM. Dan nanti ada narasumbernya yaitu Ibu Shirley Natania Suhanjoyo, MDS, dan juga ada Bapak Octavianus Yopi Wardana, SPD, dari tim Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi. Untuk kalian yang mungkin nanti mau bertanya, langsung bisa bertanya selama talk show berlangsung ya, di 205300 atau lewat WhatsApp di 0817 222 959. Dan juga nanti kami akan hadirkan secara live di Facebook Radio Suara Gracia FM. Untuk informasi program kuliah S1 dan S2 bisa hubungi Universitas Kristen Maranatha, Jalan Profesor DRG Surya Sumantri, nomor 65 Bandung, Jawa Barat. Teleponnya 022 20 21 2186. Oke, dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia dengan Radio Suara Gracia. Dan untuk program-program selanjutnya, tetap ikuti apapun yang kami hadirkan. Kaula Muda Gracia, saya percaya bahwa radio ini boleh terus menyuarakan suara kehidupan untuk kalian semua. Akhirnya, saya Rinto yang bertugas, pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Chef, thank you ya. Ya, thank Sorry you. lama, ada info dulu soalnya. Ya, nggak apa-apa kok. Oke, Thank you salam buat banget. Yusak sama Dedi ya. Ya, Oke, kok. Salam buat bye. As. God Bye-bye. bless.